Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Astri Yulianti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya, praktikum pertama yaitu mengenai evaluasi lahan. Evaluasi lahan merupakan suatu proses menentukan kelas, kesesuaian lahan maupun potensi lahan untuk pengguna tertentu, baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Berdasarkan wawancara dan data monografi Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, didapatkan hasil penilaian evaluasi sumber daya lahan di Desa Citayam adalah sebagai berikut. Kelas kesesuaian lahan aktual di Desa Citayam yaitu kelas S3 yang menunjukkan FN, yaitu artinya sesuai marginal. Kelas kesesuaian lahan S3 di Desa Citayam masih dapat ditingkatkan satu tingkat dengan cara melalui sejumlah perbaikan, sehingga kesesuaian potensial dapat menjadi S2 atau menjadi cukup sesuai. Sehingga hasil evaluasi sumber daya lahan di Desa Citayam dapat disimpulkan bahwa komoditas tanaman pangan di Desa Citayam memiliki kelas kesesuaian lahan aktual komoditas padi sawah di Desa Citayam yaitu kelas S3 atau sesuai marginal dengan pembatas suhu rata-rata tahunan, ketersediaan air, media perakaran, dan hara tersedia. Selanjutnya, latar belakang pemilihan usaha yaitu karena usaha ternak ayam ras petelur merupakan jenis unggas yang paling populer serta hewan yang mudah diternakan dengan modal yang lebih kecil bila dibandingkan dengan hewan besar lainnya. Usaha peternakan ayam petelur berperan penting dalam menyediakan kebutuhan telur masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan protein hewani. Secara ekonomis, usaha ternak ayam ras petelur memiliki prospek pasar yang menguntungkan karena permintaan jumlah konsumsi telur yang meningkat. Visi Liquid Farm mempunyai visi yaitu mampu berkembang di dalam sektor peternakan yang profesional sebagai mitra partner yang strategis yang dapat memberikan kepuasan, jujur, berteknologi, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kualitas yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, Liquid Farm mempunyai misi yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi masyarakat menuju kecukupan gizi protein hewani. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat peternakan yang berperan aktif dalam kegiatan usaha peternakan yang berbasis agribisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, praktikum kedua mengenai penentuan status daya dukung lahan. Daya dukung lahan yaitu suatu analisis untuk mengetahui daya dukung lahan terhadap kebutuhan pangan yang diperlukan penduduk. Jadi, analisis daya dukung lahan pertanian untuk mengetahui suatu daerah apakah mampu atau belum mampu melakukan swasembada pangan berdasarkan kebutuhan kalori penduduk. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tajur Halang didapatkan perhitungan nilai produksi total di Kecamatan Tajur Halang yaitu sebagai berikut. Pertama, jenis komoditas padi mendapatkan produksi aktual yaitu 1.500 kg dengan harga satuan yaitu 10.000 per kilogram sehingga menghasilkan nilai produksi padi yaitu 15 juta. Yang kedua yaitu jenis komoditas ubi kayu yaitu singkong dengan jumlah produksi aktual yaitu 1.000 kg dengan harga satuan Rp4.000 per kilogram sehingga menghasilkan nilai produksi yaitu 4 juta sehingga menghasilkan total nilai produksi dari dua jenis komoditas yaitu 19 juta rupiah. Berdasarkan tabel bahwa ketersediaan lahan di Kecamatan Tajur Halang yaitu menghasilkan 1,9 hektar
dan kebutuhan lahan untuk hidup layak didapatkan 1,7. Kemudian untuk kebutuhan lahan itu didapatkan 5.494,112, sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Status daya dukung lahan yang diperoleh di Kecamatan Tajur Halang berupa 9.407,7.916 lebih besar dari kebutuhan lahan, yaitu sebesar 5.494,112, yang artinya daya dukung lahan dinyatakan surplus. Maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekosistem di Kecamatan Tajur Halang memiliki penyedia jasa lingkungan hidup memiliki daya lebih tinggi dibandingkan kebutuhan jasa lingkungan hidup. Selanjutnya, praktikum ketiga yaitu mengenai pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran merupakan suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan seperti tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan, seperti merusak dan merugikan kehidupan manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani mengenai pencemaran di Kecamatan Tajur Halang, yaitu berupa pencemaran yang terjadi di lahan pertanian, didominasi oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan, yaitu berupa pestisida dan pupuk anorganik yang dalam penerapannya belum sesuai dengan rekomendasi, serta adanya limbah industri yang berasal dari pabrik-pabrik. Selanjutnya, degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani mengenai degradasi lahan di Kecamatan Tajur Halang, yaitu terjadinya menurunnya produktivitas lahan persawahan karena adanya pencemaran dari limbah pabrik. Hal ini menyebabkan kandungan garam dan logam berat di lahan melebihi ambang batas, sehingga menurunkan produktivitas padi. Selanjutnya, mengulas video 1 mengenai kelola sampah jadi produk bernilai guna dengan mesin Musyayama. Pengelolaan sampah dengan Musyayama akan efektif dan efisien bila kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah meningkat. Video 2 mengenai bab baru reklamasi Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dari sudut pandang jurnalis. Hal ini dampak yang ditimbulkan yaitu terhadap nelayan menyebabkan hasil tangkap ikan berkurang dan tidak memiliki keuntungan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, reklamasi ini bertujuan untuk membuang sedimentasi tanah dari sungai dan waduk yang dinormalisasi di Jakarta akan bernilai guna. Terakhir, video ketiga mengenai rehabilitasi hutan dan lahan BPDASHL ke tahun 2019 dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar yang bermanfaat dalam jangka pendek, sedangkan jangka panjang yaitu menerima hasil produksi dan mengurangi bencana alam seperti banjir dan longsor. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.